tidak munafik, kita mengakui Kota Solo kan dari dulu ternyata dengan kandang merah. Tapi begitu bisa memenangkan Pilpres, ya sekali lagi kita jadi percaya diri, Mas. Relakah Gerindra misalnya menjadi kebagian menjadi wakil? Ada dua. 2009 itu, Mas, kita maju, saya masih gagal. Saya masih gagal. Nyalek gagal. Gagal karena saya belum paham betul politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast tribunsuru.com. Tamu kali ini dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Kota Solo. Bersama Ketua Gerindra Kota Solo, kita sambut Pak Ardianto Kuswinarno. Iya Pak, betul? Iya. Pak Ardianto Kuswinarno, beliau adalah Ketua atau Panglimanya Gerindra untuk Kota Solo, gitu ya Pak? Ya? Betul ya Pak? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Ardi sudah menyempatkan di tengah kesibukan untuk datang ke studio Pak. Ini luar biasa. Saya Tribun ini selalu mengajak saya untuk berbincang-bincang menarik. Sudah berapa kali ya Pak? Sudah sekian kali. Langganan Pak ya? Iya. Lama-lama jadi karyawan khusus narasumber Pak. Baik, Pak Ardi, Gerindra Solo ini punya punya peran, ya saya sebut punya peran yang sangat signifikan terhadap perjalanan Pilpres kita. Karena waktu itu yang menghebohkan adalah pertemuan pertama kali Pak Prabowo dan Mas Gibran yang notabene sekarang menjadi presiden dan wapres terpilih. Ya. Dan saya lihat waktu itu Pak Ardi ada di situ, begitu ya, namanya Panglimanya Gerindra di Kota Solo ya pasti ada begitu. Pak, boleh dong Pak cerita Pak. Sekarang itu kan sudah lewat momennya sehingga sudah nggak ada yang rahasia lagi. Waktu itu seperti apa sih Pak pertemuan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu? Apakah itu dadakan? Sudah di skenario, sudah direncanakan atau bagaimana Pak pertemuan itu, waktu malam itu? Ya, waktu malam itu kita ada acara pertemuan di Wedangan Gareng. Sama itu malam hari itu dadakan, Mas. Jadi dadakan di mana beliau Pak Prabowo itu datang ke Solo. Terus saat itu di acara itu momennya ketemu dengan Bolonimase. Relawan Bolonimase. Singkat cerita, di situ ada Mas Gibran. Nah, disitulah kami juga merasa bangga sebagai ketua DPC. Ada Mas Gibran, semakin hiduplah suasana menjadi cair. Terus Mas Gibran bisa ngobrol dengan beliau, Pak Prabowo di waktu sendiri, habis itu bisa ketemu dengan Bolonimase yang begitu banyak, begitu heboh. Nah inilah membuat suasana kami di Kota Solo sudah berbeda, Mas. Dimana dulu kan kesannya ini ada batas-batas membuat kami yang mana pada saat itu ingin ada betul-betul ada dekatan, tidak ada jarak antara Pak Prabowo dengan keluarga Pak Jokowi, juga termasuk dengan putranya yang sekarang jadi wakil presiden. Dan disitulah memang magnetnya muncul, Mas. Auranya muncul bahwa Mas Gibran ini memang pantas menjadi wakilnya Bapak. Karena di situ terus berita itu semakin hangat, semakin bagus, semakin menarik. Nah inilah kita sebagai kader Partai Gerindra, saya lagi ketuanya, cukup membuat tantangan kita tersendiri di situ. Berarti kalau dengar ceritanya Pak Ardi, nggak direncanakan berarti Pak? Hanya dengan direncanakan, tapi dengan relawan Bolonimase. Oh, memang waktu itu mau ketemu, tapi kebetulan Mas Gibran itu ikut para relawan. Akhirnya ketemu sekali ya. Pak Ardi, waktu itu Pak Ardi tahu nggak kira-kira di pertemuan pertama itu apa yang diobrolkan? Apakah sampai sekarang itu masih menjadi misteri Pak? Kalau yang diobrolkan kita
tidak tahu ya Hmm. apa yang dia perlukan, kita kenal ya. Itu semuanya Bawah. kondisinya menjauh Pak ya. Iya, Jauh. jadi ada ruang tersendiri, Hmm. di belakang tersendiri, hanya beliau berdua antara Hmm. Bapak Ketua Umum Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Begitu keluar langsung disambutlah dengan teman-teman relawan Bola Limase itu. Beliau akhirnya berbincang-bincang sebentar, terus keluar ngobrol juga dengan teman wartawan, langsung mundur ke Alila karena kan capek jalan. Iya betul. Baik. Arti kita sekarang move on ya, karena Pilpres sudah selesai dan apa namanya koalisi Indonesia Maju ya. Iya. Cuma menangkan Pilpres gitu ya. Iya. Nah sekarang move on, kita ada gawe yang nggak kalah besar, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di November nanti Pak Ardi, dari berita yang belakangan ini muncul begitu, ada nama Bu Astrid ya, yang lekat, yang kabarnya akan diusung oleh Partai Gerindra. Nah ini biar kita nggak katanya atau biar nggak jari ini, kita tanya langsung ke Pak Ardi. Betul nggak sih Pak Gerindra itu mau usung Bu Astrid itu Pak? Jadi gini Mas, di tempat kami Gerindra itu kan sudah membuka pendaftaran untuk pilkada, siapapun bisa mendaftar untuk maju menjadi calon pemimpin daerah. Di tempat kami kebetulan begitu kita buka pertama kali yang mendaftar Mbak Astrid. Nah, kebetulan kami juga langsung begitu beliau menerima pendaftaran beliau, ini juga sudah cukup panjang jalannya Mas. Sebelumnya kita memang sudah sering ketemu, saya sudah melihat, menganalisa siapa sih Mbak Astrid. Sudah profiling ya, ini kan kita harus Mas. Jadi selain saya selaku ketua DPC sama Mas Trianto lah sekretaris saya, memang kita harus nanti siapapun yang kita usulkan itu kan yang betul-betul bermanfaat. Nah, kita pelajari beliau dari hari demi hari, itulah akhirnya dari obrolan panjang itu sesuai dengan target dari partai, kita diminta untuk kades pilkada, beliau mendaftarkan diri. Dan gercepnya beliau, gerak cepatnya beliau inilah memang beliau yang pertama. Jadi Mbak Astrid ini memang bukan artinya kita harus akan musuh satu-satunya cara. Kan itu masih butuh satu lagi siapa nanti yang kita usung lagi. Tapi secara profesional kita sudah menerima Mbak Astrid ini. Ini seorang yang memang layak dijual untuk disuguhkan di Kota Solo karena kelebihan apa yang ada di Mbak Astrid. Kalau menurut Pak Ardi secara personal, secara pribadi mengenal Mbak Astrid, mengenal Bu Astrid begitu, kira-kira apa kelebihan yang bisa ditawarkan seorang Astrid ini untuk melayani warga Kota Solo? Iya, satu, beliau seorang yang sudah orang Kota Solo tidak mengenal beliau. Mbak Astrid ini seorang pendidikan dari akademisi. Ya, gitu. Yang kedua, dia bergerak di sosial masyarakat juga bagus. Dia seorang pengusaha. Nah, dari situlah ini bisa nanti dikolaborasikan. Memang beliau bukan orang politik, ya, tapi beliau ini bisa mampu untuk nanti membawa ke depan apa yang dilakukan oleh Kota Solo. Karena Kota Solo ini masih butuh sosok-sosok seperti beliau, di mana pendidikan ini masih butuh untuk terus Kota Solo ini tahun demi tahun akan berkembang semakin pesat. Kalau beliau nanti menjadi pemimpin, insya Allah Kota Solo akan semakin bagus. Sekarang udah bagus, tapi butuh lebih bagus lagi. Itu ada di Mbak Astrid. Yang kedua, memang kita juga ingin memunculkan tokoh perempuan. Karena selama ini di Kota Solo ini yang memimpin selalu nyusahin, laki-laki terus. Nah, saya menginginkan ini suatu karena kita melihat di daerah-daerah lainnya sudah ada semua. Solo Raya, Sragen sudah ada, Sukoharjo sudah ada,
Klaten sudah ada lah. Ini semua ini saya selaku ya, karena selama ini Gerindra kan tidak Mas, belum pernah bisa mengusung diri. Nah, ini betul bisa mengusung diri. Saya ingin mengusung lain dari yang lain. Ada sosok Pak Astrid inilah yang calon nanti kedepannya akan mewarnai kita. Apalagi fakta kalau warga Kota Solo itu lebih banyak perempuannya ya Pak ya? Siap. Gitu Pak ya? Iya. Biasanya kalau perempuan itu kan untuk ngomong itu kan lebih dengan hati. Iya. Naluri seorang ibu gitu ya. Iya. Oke. Pak Ardi, kenapa kok enggak bukan Pak Ardi saja yang mencalonkan diri? Siap. Saya kan selaku ketua partai memang, tapi kan saya selalu harus patuh dengan apa menjadi perintah ketua. Dalam hal ini Di dalam hal ini untuk Pak Prabowo. Iya. Namun juga saya juga harus membicarakan juga dengan keluarga. Jadi ini juga masih panjang. Mas. Iya. Ya. Jadi sepanjang kita harus berbicara dengan keluarga. Kalau nanti saya harus maju untuk pilkada tahun ini, dan nanti kita harus berbincang-bincang juga dengan DPP dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau saya memang apa menjadi perintah partai, saya selalu siap. Karena saya memang kader yang harus berani melaksanakan tugas. Iya. Pak Ardi, saya penasaran Pak Ardi. Sekoncern apa Pak Ketua Umum Pak Prabowo itu terhadap pilkada? Oh, luar biasa Mas. Jadi beliau ini mendorong sebesar mungkin kader-kadernya yang, karena gini, kader-kadernya ini tahun ini diminta harus maju sebanyak mungkin bisa maju menjadi pemimpin daerah, baik di kabupaten kota maupun provinsi. Instruksi langsung itu? Iya memang. Kenapa? Karena Gerindra sudah capek. Sudah langsung nanti sudah jadi ditinggal. Kita sudah hanya dipakai untuk pijakan aja. Kita berkali-kali Gerindra digitukan. Tapi ya kita itulah memang politik. Oh, dengan cara itu untuk pilkada Pak ya? Iya, kita gitu kan. Iya. Itu sudah kita sudah masyarakat sudah melihat sendiri. Iya. Oh ini di sana di Jakarta, oh ini di sana kan sudah muncul. Nah ini sebisa mungkin memang untuk kalaupun daerah maupun provinsi itu ada yang siap, didorong untuk maju. Oke. Pak Prabowo juga ini nggak Pak, concern nggak Pak terhadap misalnya siapa sih yang akan dicalonkan di tiap-tiap daerah begitu Pak? Apakah itu harus melalui meja seorang Prabowo, calon-calon itu Pak? Itu seperti itu nanti dibicarakan kami dari pengurus divisi dukungan. Nanti kita usulkan di tingkat DPD. DPD nanti juga dirapatkan ada dulu, baru setelah itu nanti diusulkan ke DPP. Di DPP nanti akan membahas itu penting-penting di sana, baru nanti disodorkanlah beberapa nama untuk disodorkan ke meja itu. Gitu. Itu kira-kira kapan itu Pak penentuan siapa calon yang diusung itu? Ya, apakah mendekati nanti hari? Pasti mendekati ya. Semuanya Gitu. Nah untuk Kota Solo sendiri untuk pendaftaran yang dari Gerindra sendiri itu dibuka sampai kapan? terakhir kita buka sampai 9 Juni. Oh masih cukup waktu Pak. Biasanya seperti itulah Mas. Jadi Iya. politikus itu kalau masih jauh-jauh hari kadang itu masih roto-roto malu-malu bagaimana gitu. Tapi begitu mendekati nanti pasti ramai betul lah itu lah. Masih lihat-lihat sikon. Ya, ini sama si saling mengintip Mas. Iya. Nah ini yang mendatangi dulu lah. Saya sudah sebentar. Seni laki-laki lah. Tapi ini seninya politik di situ. Pak, kalau untuk pilkada ini di Kota Solo, Koalisi Indonesia Maju sendiri bagaimana? Kita tetap ingin kembali, nanti saya akan mengajak kembali untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol-ngobrol dengan ketua-ketua partai, khususnya partai koalisi yang kemarin bergabung untuk memenang Pak Prabowo, untuk kita ajak lagi ketemu. Karena kita yakin, walaupun di Kota Solo ada yang belum dapat kursi,
itu pun kita ajak untuk kita ketemu, kita ajak ngobrol. Minimal kan dia tetap punya masa. Iya. Nah, inilah nanti kita semua ajak kita ketemu, ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan nanti pembicaraan itu tetap sama, ada visi dan misi sama, ya dimana nanti yang kita usung nanti beliau nanti juga teman-teman partai bisa berjalan seirama, sependapat dan sebagainya. Tapi so far sudah komunikasi sudah indah sebenarnya. Kalau saya komunikasi sudah indah, terutama untuk mengusung, Ya. Untuk mengusungnya harus indah dulu. Ya. Kita punya calon yang akan maju wali kota, nggak punya kapalnya, nanti terus bagaimana? Iya. Nah, ini kapal ini harus kita pati dulu. Kapal ini sudah kita sudah 2 koalisi, Iya. Gerindra dengan PSI. Ini sudah 1-2 ini sudah bisa untuk mengusung. Kan aturannya hanya 9 dan kita sudah 10 kursi. Berarti sudah lebih. Tapi tidak kemungkinan nanti partai-partai lain yang mau bergabung kita persilahkan. Nah, nanti masuk kalau di tim mereka ada Golkar, ada PAN dan sebagainya, monggo. Ya, setelah nanti untuk kenapa kita membuka itu? Kita membuka untuk bergabung lebih besar, apalagi sebagai kuat. Nah, kita ingat seperti itu, Mas. Jadi kita masih membuka, teman-teman juga sekali lagi di pilkada ini di Kota Solo untuk Gerindra ini kan sifatnya masih panjang dan untuk umum, bukan hanya untuk Mbak Astrid. Cuma kita ragu Mbak yang pertama, tapi sekali lagi untuk umum. Jadi nanti di last minute nanti kira-kira memang masih ramai, ya ini risiko untuk kita yang ngurus DPC. Karena ini kan gini, Mas, singkat ceritanya, ketika daftar aturan yang sudah dilalui, tahap-tahapnya sudah dilalui, kan membuat kita harus rapat pleno. Nah, nanti kalau teman-teman nanti semua bisa, kemarin ketika kita ketemu dengan teman-teman partai, teman-teman calon-calon yang sudah ingin mendaftar Gerindra ini, masih nanti takutnya nanti kalau mendekati hari hanya baru kita tuh baru rame-rame, kan kita nanti yang kewalahan ini. Tapi teman-teman sekali lagi seperti itu mintanya. Dah Pak, makanya nanti kita nanti harus. Ya sudah, monggo gitu. Oke, Pak Ardi, hasil Pilpres kemarin itu salah satu yang banyak menjadi pembicaraan adalah pasangan Prabowo Gibran ini menang di daerah-daerah basis PDI Perjuangan. Siap. Termasuk Kota Solo. Ya. Apakah fenomena itu ikut menjadi memicu semangat teman-teman untuk mengusung calon untuk melawan PDI Perjuangan di basis PDI gitu. Jadi gini Mas, sekali lagi kemarin itu kita cukup bangga, berterima kasih pada masyarakat Kota Solo khususnya, di mana kemarin Pak Prabowo dan Mas Gibran menang mutlak di seluruh TPS. Nah, dari situlah memang membuat kami yang dulu kita kurang percaya diri, sekarang kita menjadi percaya diri. Itu poinnya. Membuat kita semangatnya ada, siap tempur lagi. Jadi pasti ada imbasnya hasil Pilpres kemarin. Semangatnya jelas kita semakin ada. Gitu. Yang paling mahal itu percaya diri tadi. Karena kan sudah didengar, kita tidak munafik, kita mengakui Kota Solo kan dari dulu ternyata dengan kandang merah. Tapi begitu bisa memenangkan Pilpres, ya sekali lagi kita jadi percaya diri, Mas. Pak Ardi, sepakat nggak kalau dari kacamata pribadi seorang Pak Ardi begitu, kemenangan Pilpres di Kota Solo tidak lepas dari sosok Mas Gibran? Atau bagaimana kalau menurut Pak Ardi? Ya, kalau saya mengakui, ya memang apapun Mas Gibran itu tetap ada magnetnya. Kita harus mengakui juga, karena beliau ini kan istilahnya menjadi wali kota bersih, terus maju menjadi wakil presiden, otomatis kan dulu Pak Prabowo nggak ada nilai yang kurang ketika menjadi menang, didukung oleh wali kota Solo yang menjadi wakilnya juga tidak punya cacat. Nah, disinilah kolaborasi ini membuat masyarakat mengakui
bahwa ini memang ya pantas untuk menjadi pemimpin negara ini. Walaupun di kota khususnya kota Solo, Mas Gibran ini maksudnya luar biasa. Apalagi yang di luar kota Solo pun mengakui. Ya kita harus mengakui semua. Jadi Mas Gibran ini menjadi magnet yang sangat luar biasa bagi partai kami, baik Gibran Pak Prabowo dan beliau sendiri Mas Gibran. Apakah masih itu berlaku di pilkada, Pak? Artinya konon katanya siapa yang setuju Mas Gibran itu punya peluang kuat untuk menang di pilkada Solo gitu. Ya enggak juga. Enggak juga. Kita jangan berandai seperti itu. Sekali lagi Mas Gibran ini kan orangnya kan memang simpel, tidak mau yang sangat berlebihan, tapi sekali lagi beliau menghormati teman-teman yang mau maju pilkada ini kan di berita kan sudah disampaikan ini bagus-bagus semua yang mau maju ini bagus-bagus semua termasuk ikut calon dari PDI juga. Ya, jadi artinya memang dia ini menginginkan yang penting pilkada damai dan aman. Artinya selama ini Koalisi Indonesia Maju ada nggak Pak komunikasi dengan Mas Gibran soal pilkada? Nggak ada. Belum ada. Termasuk misalnya begitu ya, meminta saran begitu, Mas ini sosok ini bagaimana menurut gitu, nggak ada. Itu nanti insya Allah akan kita bicarakan juga. Mungkin nanti inisiasi saya sebagai ketua partai, saya akan juga suatu saat nanti kita kemudian Mas Gibran ngobrol masalah bersama juga bisa. Cuma hanya beri saran aja. Karena kan saya berharap secara pribadi maupun secara partai, saya berharap siapapun nanti yang terpilih, kalau nanti yang terpilih dari partai kami, dari partai koalisi kami, saya berharap yang bisa melanjutkan apa menjadi cita-cita Mas Gibran, pembangunan Mas Gibran itu ya sudah menjadi baik, ya sudah baik dipertahankan. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Oke, Parti setelah Mbak Astrid, saya mau tanya sedikit Pak soal satu sosok lain, Mas Gus Gibran. Nah dulu sempat nih di berita apa namanya juga diusung sama Gerindra begitu, isu-isu di luar gitu, betul nggak sih Pak? Ya, saya ini kan tipe Mas suka menganalisa, suka menganalisa seseorang termasuk Mbak Astrid maupun Gus Gibran. Gus Gibran ini kan anak muda, seorang raja, dia low profile, dia pintar, dia bisa turun ke bawah. Nah inilah yang saya lihat ini yang pantas, yang bisa nanti memimpin di kota Solo juga. Nah saya berharap beliau nanti kalaupun nanti Mas Gibran sudah naik ke wakil presiden, saya berharap mengangkat beliau jadi wali kotanya. Artinya sampai sekarang Pak Ardi masih punya harapan itu. Saya masih Gibran. Saya masih punya harapan. Tapi katanya Pak ada isu yang rumor yang kencang begitu ya, beliau terhalang dengan dari keluarga tidak mengendaki. Benar nggak sih Pak? Kalau itu Mas ya, itu ranahnya yang di dalam. Ya. Saya kan tidak berani waktu nanti itu, karena itu kan ranahnya beliau sendiri. Jadi kotak yang harus tidak boleh saya masuk ke dalam itu. Tapi saya punya keyakinan karena kelebihan beliau ini punya diri pribadi beliau yang sedemikian bagus. Saya kira nanti perhitungannya juga akan dihitung dari keluarga. Saya yakin karena beliau ini memimpin kan sifatnya memimpin untuk Solo, sama saja boleh jadi raja. Intinya terlepas dari isu yang berkelindahan di media sosial begitu, Pak Ardi dan Gerindra masih berharap ya beliau masih mau maju begitu. Baik. Pak Ardi, ini di luar politik nih Pak Ardi. Bisa nggak Pak Ardi cerita gitu Pak, apa cerita dari
perjalanan hidup Pak Ardi begitu. Oh, Ya, siap. inspiratif mungkin Pak Ardi punya cerita apa yang bisa di-share gitu Pak, yang inspirasi teman-teman gitu Pak. Ya, jadi saya dulu tuh awalnya tidak tertarik di dunia politik, Mas. Ya. Awalnya Waktu itu Pak Ardi sebagai jadi apa? saya dulu macam-macam ya saya jalankan. Saya pernah satu gerbong dengan Pak Jokowi juga, ketika Pak Jokowi di S10 Asosiasi Mebel itu saya ikut supplier untuk bikin keluarga. Oh, Saya pernah ikut masuk juga untuk beliau. Nah, terus saya pernah gabung juga dengan apa yang dijalani adiknya Pak Jokowi sama. Jadi macam-macam. Singkat cerita, saya itu tertarik ke dunia politik itulah Gerindra, Mas. Gerindra ini lahir, saya tertarik sekali. Saya kok ingin ya mengabdikan diri saya bukan hanya usaha aja. Saya ingin mengabdikan diri saya mungkin di jalur politik ini. Saya akhirnya masukkan ke dunia politik lewat partai Gerindra saat itu lahir. Lahir di kota Solo, Gerindra sangat berat sekali, Mas. Cemoohan, hinaan, ledekan itu dari kanan kiri ada semua, Mas. namanya Diketawain, Pak Mas. ya. Iya, diketawain saya, Mas. Kenapa itu partai apa dan pada saat itu kan waktu itu kan bahasanya sampai dipleset-plesetin Gerindra ya. Tapi saya hanya optimis aja, saya optimis. Wah, ini menjadi tangan saya buktikan. Saya lihat Gerindra itu saya di ketua PAC. Dari bawah itu saya dimulai dari nol, Mas. Jadi ketua PAC, terus naik menjadi pengurus DPC. Waktu itu di PAC anggota kadernya ada berapa? Ketika di ketua PAC 2009 itu, Mas, kita maju, saya masih gagal. Iya, Saya masih gagal. nyalek gagal. Gagal karena saya belum paham betul politik. Saya harus bagaimana merangkul masa belum paham. Dan 2009 gagal. Gerindra melahirkan anggota Dewan di Kota Solo 24 semuanya. Terus tapi saya tetap semangat. Saya harus bisa. Dan bisa bagaimana? Saya harus belajar. Dari situ saya sambil belajar, akhirnya saya naik posisi, akhirnya di pengurus di tingkat DPC, wakil ketua DPC, terus menjadi ketua DPC, akhirnya 2014 saya maju sampai sekarang. Gitu. Tapi sekali lagi untuk teman-teman semuanya maupun warga masa Kota Solo, janganlah kecil hati. Kalaupun panjenengan ingin belajar politik, bolehlah mendekatlah dengan kami. Gerindra terbuka untuk semua warga Kota Solo. Kenapa? Karena memang politik itu memang harus belajar. Kita tidak bisa hanya mendengarkan di televisi, tidak hanya mendengarkan di media, tapi juga harus terjun, harus menjalankan. Jadi nanti akan mencintai politik itu. Politik itu seni yang harus dipelajari. Jadi kalau usaha itu boleh, tapi sekali lagi kita harus sama-sama berjalan selama di dalam rangkulan. Mungkin kalau dianggap ke Gerindra mau ke partai lain, mau sekali lagi jangan hanya setengah-setengah. Jangan setengah-setengah artinya takut saya kalau setengah-setengah itu nanti mudah di ini, Mas, karena tidak punya pegangan. Makanya lari sana lari sini ya tidak jelas. Saya berharap untuk warga Kota Solo yang memang senang politik masuk aja ke partai politik. Itu akan menjadi wadah di situ. Pak Ardi, kalau nggak salah itu kan Pak Ardi dulu masuk Gerindra, alasannya karena mengagumi sosok Prabowo gitu ya. Itu betul nggak Pak? Ceritanya seperti apa Pak? Waktu pertama memutuskan saya harus masuk ini partai gitu. Ya, saya pertama kali senang dengan Pak Prabowo itu, karena saya senang baca bukunya Pak Prabowo, saya suka. Ya mungkin naluri saya, Mas, ya. Saya kan begitu lulus SMA waktu itu tahun 88, saya itu sampai 3 kali tes AKABRI itu gagal. Jadi setelah saya senang ketika melihat Pak Prabowo itu semakin seolah menjadi bangga di hati saya. Nah, begitu muncul partai Gerindra yang besutannya dipimpin oleh Pak Prabowo, saya cari wah ini memang harus bisa masuk di sini. Bagaimana caranya? Saya belajar sama teman saya. Kebetulan ada tetangga saya yang ngajak, saat itu almarhum
Komarian mengajak saya, Mas, nah ini Pak D yang saya cari, kok Pak D ya semangat di situ. Walaupun memang saat itu masih masih bukan pasar kepengurusan aja, partai baru lahir di kota Solo, ini Mas bukan pasar Mas, kayak gitu masih, tapi itu namanya dinamikanya di politik kepengurusan. Nah disitulah saya semakin semangat, ayo kita masuk, saya harus masuk, didorong oleh keluarga juga, dan tidak apa-apa ya, coba ya di situ. Nah disitulah saya akhirnya menemukan, oh ya inilah partai yang sangat saya cari dan sampai sekarang. Waktu itu tahun berapa Pak Pardi masuk ke Gerindra? Gerindra tahun 2009. Itu 2019 selisih berapa bulan, 3 bulan langsung maju pilkada, pileg itu. Iya, berarti Pak Pardi masuk 3 bulannya langsung maju. Langsung maju pileg Mas. Makanya saya kalah. Iya. Saya ngakunya kalah, saya tidak tahu. Nggak tahu Mas. Saya harus mengakunya. Artinya gini Mas, masih waktu itu terus jujur Mas, saya masih agak isin-isin. Iya. Kalau orang Jawa isin-isin, kalau malu-malu mau untuk nembung, untuk minta tolong kepada tokoh masyarakat, karena partai ini masih partai baru 3 bulan dan masyarakat masih belum paham. Masih partai positif. Ketika saya ketemu teman saya, ya aku minta tolong sebagai masyarakat, partai positif, partai Gerindra, Gerindra positif, gitu. Tapi lama-lama saya ya udahlah, ini saya harus risiko saya alami sendiri, yaitu saya harus mencari masa sendiri. Akhirnya dari situ kegagalan saya 2009 itu membuat saya semakin percaya diri. Oh berarti 2014 saya nuwun saya kepada masyarakat Kota Solo, kepada tokoh masyarakat Solo harus begini. Akhirnya itu termasuk. Pak ingat nggak Pak waktu pertama masuk 2009 itu dan Gerindra waktu itu baru didirikan. Waktu itu anggotanya berapa Pak di Solo? Waktu pertama Gerindra. Sehari anggotanya susah. Susah sekarang susah. Saya ketua PAC itu hanya 5 orang. 5 orang Pak. 5 orang PAC itu Mas. Ya gimana? Itu tadi lah. Jadi istilahnya waktu jadi caleg itu baliho gitu harus sendiri Pak. Iya, betul, iya. Jadi saya minta tolong warga, saya dampingi hujan-hujan Mas. Dari masang MMT itu foto saya biar dikira masyarakat itu hujan, jadi kita dampingi. Karena masyarakat kan juga masih agak gimana ya, kita suruh masak aja masih malu-malu Mas. Iya. Karena itu sekali lagi ini Solo Mas. Iya. Mungkin kalau di kota kan kita nggak tahu. Untuk usaha Solo lain mungkin beragam Pak ya. Iya. Kalau di sini kan homogen itu berat ya. Tekanan sosialnya sangat berat sekali. Iya. Pak, sekali lagi Pak mengulang hasil pilpres kemarin itu kan banyak yang bilang pengamat politik bilang itu akan mengubah banyak hal, termasuk dinamika politik di sebuah daerah. Kalau Prabowo Gibran saja bisa menang di daerah yang notabene basisnya PDIP, nah, artinya kan bisa saja terjadi di pilkada, terjadi di manapun begitu ya. Apakah ada peluang itu menjadi titik di mana kota Solo ini akan menjadi lebih dinamis di segi politik, Pak, lebih berwarna gitu? Ya, jadi kalau saya ketua partai, saya optimis Mas. Saya optimis sekali bisa memenangkan. Untuk pilkada tahun ini. Kenapa? Karena kemarin aja untuk pilpres kita menangnya mutlak. Terus imbasnya partai kami yang 3 kami jadi 2, jadi 5. Berarti partai lain-lain aja nambah semua, ada nambah. Contohnya PSI. Gerindra nambah Pak? Iya nambah. Dari 3 jadi 5. PSI dari 1 jadi 5, jadi nambah 4. Iya. Yang dari dulu sampai sekarang ini baru pecah telur, PKB dulu nggak ada, sekarang udah ada 2. Nah, artinya apa? Dari yang dulu basis itu sekarang sudah bukan basis lagi artinya. Memang saya mempelajari Mas, partai itu ada masa puncaknya, ada masa untuk turun, dan keyakinan itu membuat saya optimis pilkada Gerindra tahun ini harus menang.
dimenangkan. Bagaimana caranya ya, kita merangkul lagi kembali, kita bikin lagi, kita rangkul kembali ya, walaupun mungkin ada partai lain yang tidak mau bergabung ya, ada mungkin, tapi saya berharap nanti bisa bergabung lagi untuk memenangkan pilkada tahun ini. Tapi kan karena instruksi Kim ini kan artinya tidak bulat, baik pilpres maupun pilkada harus tidak. Kemarin kan sudah selesai. Nah, makanya tapi saya selaku DPC Gerindra sudah selalu lobby dengan teman-teman ketua partai yang termasuk di jaringan Kim terutama. Terus yang paling intens terus saya terus selalu memang dengan PSI. PSI ini kan karena ini jadi gerbong yang pertama, kapal pertama yang harus kita jalankan untuk koalisi. Soalnya nanti akan ada gabung dengan partai yang lain, tidak ada masalah. Kalau target suara kan berarti harus punya 9 ya Pak? Iya. 9. Berarti Gerindra kurang 4 lagi. Iya. Betul ya? Kurang 4 kan? Kurang 4 kan? Dengan PSI sudah cukup ya, artinya dengan PSI sudah cukup Pak ya? Tapi kita tidak menutup dari partai lain juga. Kita berharap juga partai yang kemarin ini bisa kita ajak lagi bersama-sama. Pak Ardi, Siap. Prabowo itu kan silakan Pak. Pak Prabowo itu kan identik ya dengan Gerindra, ya, identik dengan Gerindra begitu. Terus kemudian kemarin Pilpres Prabowo Gibran menang di Kota Solo begitu. Nah, pastilah ada harapan kalau Gerindra ini lebih dominan begitu ya, lebih dominan. Kalau harapannya Gerindra sendiri sebetulnya di pilkada ini, relakah Gerindra misalnya menjadi kebagian menjadi wakil AD2 gitu. Jadi gini Mas, partai Gerindra ini kan partai yang sudah diterpa dengan ujian-ujian berat, di mana kita Pak Prabowo aja maju sudah 3 kali kalah, 1 kali dengan Mega juga kalah, jadi 4 kali beliau maju. Tapi yang sekali lagi beliau kan karena punya ingin mendharma baktikan dirinya untuk negeri ini, beliau kan tetap maju. Dan adanya juga untuk kami sama, kita sekali lagi dengan Gerindra ini nanti dilihat situasi, tergantung nanti juga dengan DPD dan DPD nasional. Bisa diwakilnya, bisa di wali kotanya. Oh, berarti nggak ada masalah ya Pak ya, sama AD1 AD2 Pak ya. Oke Pak Ardi, terima kasih sekali. Siap. Sudah menemani Tribun Solo dengan bincang-bincang singkat Pak. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang ini Pak, buka-buka rahasia ini Pak. Jangan kamu Pak Ardi, jangan Tribun Solo. Begitu. Tapi terakhir Pak Ardi, kita minta ke Pak Ardi, teman-teman ini minta kata-kata hari ini Pak Ardi untuk teman-teman di Tribun Solo. Kata-kata hari untuk Tribun Solo, sekali lagi Tribun Solo terima kasih sekali undangannya. Tetap semangat ini, teman-teman ini yang masih muda-muda ini. Sekali lagi Tribun semakin maju, semakin jaya, dan semakin tambah bagus. Kalau ini Pak, kata-kata inspirasi untuk pemirsa Tribun Solo Pak, untuk warga Kota Solo dan semua yang ada di sana. Ya, baik untuk warga Kota Solo khususnya dan masyarakat yang melihat acara saya di malam hari ini, kita akan menyambut pilkada. Saya berharap baik itu untuk pilkada maupun pilgub, kita jaga yang namanya kedamaian, kita jaga yang namanya ketentraman. Yang kemarin contoh pilpres itu kita lalui dengan aman. Semoga pilgub dan pilpres dengan pilkada ini juga aman. Jangan sampai ada gesekan apapun. Siapapun yang terpilih nanti itulah menjadi putra-putra terbaik di wilayah masing-masing. Itu harapan saya untuk masyarakat Kota Solo, untuk masyarakat seluruh Indonesia. Semua sama,
mereka nanti yang terpilih pasti putra-putra terbaik. Itu harapan saya. Amin. Wes luar biasa, Wadi. Pak Adi, terima kasih sekali Pak Adi waktunya. Demikian ngobrol-ngobrol singkat kita di podcast Tribun Solo bersama Pak Ardianto Kuswinarno, Ketua Gerindra Kota Solo. Kita ketemu lagi di podcast edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.